Jadi si Jal pun udah takut juga teman-teman, karena itu di tengah laut, malam pula lagi. Aduh bang, gimana nih kita nih bang? Kita malam-malam seperti ini, yang karang nyangkut, kita mau pulang nggak bisa, perahunya nyangkut. Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, di video kali ini saya akan cerita lagi nih, cerita tentang misteri. Yang sebelumnya saya udah cerita nih. Pada video kali ini saya akan menceritakan misteri yang baru. Ceritanya adalah tentang dua orang yang mengalami kecelakaan laut, yaitu tenggelam perahunya akibat mereka melanggar aturan adat di tempat daerah mereka tinggal. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, langsung ke ceritanya. Seperti ini teman-teman ceritanya. Kedua orang ini bernama, yang pertama namanya adalah si Jal, biasa dipanggil si Jal namanya, dan orang yang kedua ini namanya Bang Yus. Kedua orang ini mereka bekerja di Bungalo. Bungalo itu seperti tempat penginapan lah teman-teman. Nah, Bang Yus ini, ya ini adalah seorang manajer di bungalow itu. Dan si Jal ini adalah karyawan di bungalow itu. Nah, jadi kalau dibilang nih, Bang Yus ini adalah bosnya teman-teman. Dan si Jal nih karyawannya, anak buah si Bang Yus ini lah. Mereka berdua setiap kali ada waktu senggang, nggak ada kerjaan, ataupun tidak ada yang booking, ataupun tidak ada yang menyewa tempat bungalow mereka itu, mereka selalu mengisi waktu kosong itu mancing ke laut teman-teman, menggunakan perahu sampan ataupun bisa dibilang perahu dayung lah, dayung. Tapi ada bedanya teman-teman, orang kan kalau mancing pada siang hari kan, nah, orang yang dua enggak, beda nih mereka mancingnya pada malam hari, menggunakan perahu dayung pula lagi, ataupun perahu sampan mereka mancing. Dan perlengkapan yang mereka pakai pun bisa dibilang ya sederhana teman-teman, menggunakan tekniknya teknik handline. Umpan yang mereka pakai ya irisan ikan tongkol, ikan tuna, irisan cumi-cumi, dan mereka biasa juga memakai anak-anak ikan yang biasa dijala ataupun dijaring oleh nelayan sempat. Dan penerang untuk mereka mancing itu ya dibilang ya cukup kuno juga teman-teman, dibilang cukup primitif ya dibilang. Mereka menggunakan lampu obor teman-teman, yang bahan bakarnya adalah masih menggunakan minyak tanah. Guna obor itu ya untuk menerangi mereka untuk mancing teman-teman, ataupun bisa juga sebagai penanda bahwasanya itu adalah ada orangnya. Jangan sampai ya seperti ada kejadian orang mancing malam tapi nggak ada pakai lampu ataupun penerang, bisa-bisa ditabrak sama kapal-kapal besar karena nggak ada penanda ya kan. Nah, itu sangat berbahaya sekali teman-teman, sangat fatal sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke ceritanya teman-teman. Nah, jadi di daerah mereka tempat tinggal ada satu adat, yang ada itu adalah nggak boleh mancing setiap pada malam Jumat. Kenapa nggak dikasih mancing pada malam Jumat? Karena di dalam Islam ini malam Jumat itu, malam Jumat ataupun hari Jumat adalah hari yang istimewa. Karena hari Jumat itu adalah pimpinnya para hari. Jadi tidaknya mengistimewakan malam Jumat ataupun hari Jumat. Jadi kita di malam Jumat ataupun hari Jumat itu kita ya perbanyak membaca Al-Quran, seperti baca surah Yasin, surah Al-Kahfi, ataupun berzikir atau bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya itulah teman-teman, nggak boleh mancing pada malam Jumat intinya. Kita lanjut cerita teman-teman. Tiba suatu saat Bang Yuh dan si Jal nih memiliki waktu kosong nih, lagi nggak ada yang membooking ataupun menyewa bungalow mereka. Jadi Bang Yuh nih menghampiri si Jal nih, dan si Bang Yuh ini mengatakan pada si Jal, Jal, kayak mana nih, kita nih lagi kosong nih, kira mau kemana nih kita nih kira malam nih. Si Jal bilang, emang mau kemana Bang? Khusus si Bang Yus ini bilang, ya kayak biasa lah Jal, nih kita pergi mancing. Lalu si Jal bilang, malam nih malam Jumat Bang, mana boleh kita mancing malam nih. Dan si Bang Yus bilang, oh iya ya, malam ini kan malam Jumat. Dan si Bang Yus bilang, nah apa kita pergi sekali malam nih kan, orang kita sekali pun, besok kita nggak pergi lagi. Kita pergi mancing pun nggak tiap-tiap hari, sekali. Dan si Jal bilang sama Bang Yus ini, kan malam Jumat Bang nggak dikasih mancing Bang, mana boleh kita pergi mancing malam Jumat. Itu kan kita kan melanggar adat namanya, adat laut, mana boleh kita mancing pada malam Jumat. Dan si Bang Yus pun berdiam sejenak. Dan Bang Yus ini berkata pada si Jal, alah nggak apa-apa, saya sekali pun dah pergi terus. Dan si Jal pun terdiam. Nah, nih, dalam hatinya mengatakan, aduh kayak mana nih, malam ini kan malam Jumat, kok aku pergi nih, ini namanya melanggar adat istiadat laut nih, adat laut nih. Ya udahlah nggak apa-apa, pergi aja, ikutin aja apa ini bilang sama bosnya. Akhirnya si Jal pun ikut nih kata bosnya nih, kata Bang Yus nih. Setelah mereka sepakat untuk pergi mancing, mereka menyiapkan perlengkapan untuk pergi mancing pada malam itu, pada malam Jumat. Mereka menyiapkan ya seperti biasalah teman-teman ya, perlengkapan yang biasa mereka persiapkan untuk mancing pada malam hari. Contohnya adalah lampu obor, pancing teknik handline, umpan untuk ikan, umpannya ya umpan irisan ikan tongkol,
umpan irisan ikan tuna, dan umpan irisan cumi-cumi. Setelah mereka mempersiapkan semuanya, pergilah mereka ke pantai ataupun di laut di mana mereka menaruh perahu mereka, perahu sampan ataupun perahu dayung mereka. Setelah mereka sampai di perahu dayung mereka ataupun perahu sampan, mereka berdua menaruh semua barang-barang mereka kan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah mereka taruh, mereka menarik perahu itu dari bibir pantai ke tepi laut. Setelah mereka ke laut, mengambang nih kan perahunya. Perahu kan kalau di atas air kan namanya mengambang, bukannya melayang ya. Setelah perahu itu menyentuh air, naiklah mereka berdua ke atas perahu yang ukuran perahunya maksimal bisa dinaiki cuman 2 orang. Setelah mereka naik, mereka dayunglah tuh perahu kan, sedikit demi sedikit. Mereka dayung sedikit demi sedikit sampai ke tempat tujuan mereka ingin mancing, yaitu sarang ikan ataupun rumah ikan. Mereka pergi mancing itu sekitar jam 6 sore tuh teman-teman. Mereka pergi kan, udah jam sore tuh, udah mendekat maghrib juga tuh. Mereka perginya jam 6 sore. Itu mereka jam 6 sore udah di laut tuh kan, udah di atas perahu. Perjalanan mereka lagi sampai ke tempat sarang ikan di mana mereka mancing itu sekitar 15 menit mereka mendayung perahu itu. Sampailah mereka ke tempat mereka ingin mancing, yaitu di tempat sarang ikan. Setelah mereka sampai di tempat pemancingan itu, Bang Yus mengatakan pada si Jal, siapkan terus tuh jangkar-jangkarnya, yang pokoknya persiapkan semua tuh. Si Jal bilang, oke siap bang, saya siapkan. Setelah si Jal mempersiapkan jangkar-jangkarnya, udah diikat semua kan jangkar-jangkarnya. Si Jal bilang sama Bang Yus, bang, ini jangkarnya udah siap nih. Gimana nih, Jal lempar terus nih ke laut jangkarnya. Bang Yus bilang, oke Jal, lempar terus ke laut. Setelah dilempar jangkarnya ke laut, jatuhlah itu jangkar ke laut kan. Dan si Jal sedikit demi sedikit mengulur tali jangkarnya, perlahan demi perlahan. Dia lempar tuh tali jangkarnya, dan akhirnya sampai juga tuh jangkar tuh ke dasar laut. Dan si Jal bilang lagi sama si Bang Yus nih, gimana bang? Jal ikat terus nih tali jangkarnya. Oke Jal, ikat terus tali jangkarnya. Setelah si Jal ikat tali jangkarnya, si Jal bilang sama Bang Yus nih, oke bang, dia bisa mancing nih kita. Setelah si Jal mempersiapkan tali jangkar semua, si Jal sama Yus ini ngambillah perlengkapan mancing yang sebelumnya udah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya. Setelah mereka mempersiapkan semuanya, selesailah semua kan. Mereka tinggal mancingnya nih. Akhirnya mereka mancing terus di tempat tuh kan. Mancinglah mereka kan, dilemparlah tuan mancingan itu ke dasar laut menggunakan timah dan ditaruh dengan umpan ikan ataupun daging cumi-cumi. Setelah pancingan sampai ke dasar laut, ikan yang berada di spot itu atau di karang itu ligat sekali, sangat suka sekali makan umpan ataupun pancing mereka. Si Jal bilang sama Bang Yus, bang, suka kali ya hari ini ikannya makan pancingan kita. Bang Yus bilang, ya nggak kayak biasanya, hari ini nggak tahu kenapa. Apa mancing itu cepat-cepat. Kalau ikan makan kayak ini cepet, banyak ikan yang makan pancingan kita, cepet pulang kita. Setelah beberapa saat mereka mancing, tibalah waktunya azan maghrib berkumandang. Si Jal bilang sama Bang Yus, bang, ini udah waktu azan nih. Kita istirahat sebentar ya, jangan mancing dulu, jangan lempar pancingan dulu ke laut. Kita hargailah, karena kan udah waktunya azan. Biarpun kita lagi mancing, kita harus menghargai orang azan. Istirahat mereka sejenak kan, waktu azan tuh. Setelah azan selesai berkumandang, mereka mancing lagi. Mereka berdua, Bang Yus dan si Jal. Baru beberapa saat mereka mancing, tiba-tiba mendung kayak mau hujan lebat, kayak mau badai gitu. Bang Yus bilang sama si Jal, Jal, itu kan jangkar, coba si Jal lihat tuh jangkarnya, masih nyangkut nggak tuh jangkarnya? Kenapa Bang Yus ini tanya sama si Jal, masih nyangkut ataupun tidak jangkarnya? Maksud Bang Yus ini tanya sama si Jal, apabila jangkarnya nggak nyangkut, ada angin yang meniup perahu mereka. Kalau jangkarnya nggak nyangkut, maka perahu ini akan dibawa oleh angin, akan dibawa oleh arus laut. Makanya Bang Yus tanya sama si Jal, ada nyangkut nggak jangkarnya? Dan si Jal bilang, nyangkut bang jangkarnya. Dan mereka pun mancing terus tuh di tengah badai-badai itu. Berombak-berombak kan lautnya, dan ikan pun sangat ligat, sangat suka makan pancingan mereka. Mancing terus mereka ikannya. Dan waktu udah agak gelap, sekitar jam 7 lah, jam 7-an kan udah gelap tuh di daerah mereka ya, udah gelap waktunya. Ternyata cuacanya makin gelap, bukannya makin teduh, makin gelap, makin mengganas lautnya, makin bertambah amukan dari badai itu yang mengakibatkan air laut masuk ke perahu mereka. Air laut itu masuk terus tuh, dipukulkan dari samping perahu, karena perahu mereka nggak besar kali, kecil lah dibilang, hanya muat 2 orang saja perahunya. Dan si Jal dan Bang Yus
membuang air menggunakan tempat pembuangan air secara manual, buangnya kan. Dibuanglah tuh air kan, karena nggak ada mesin. Ya mesinnya ya tenaga kita sendiri dengan dayung kan. Dan dibuanglah air laut yang masuk ke dalam perahu itu secara manual. Tapi sangat disayangkan teman-teman, karena badainya bertambah besar terus, air laut masuk terus ke perahu mereka. Hanya beberapa menit perahu mereka tenggelam. Itu mereka tenggelamnya dalam tuh teman-teman. Kedalaman air yang mereka bikin mancing itu sekitar 60 ataupun 70 meteran teman-teman. Kedalaman air yang mereka mancing itu dalam kan. Nah itulah Bang Yus bilang sama si Jal, ini gimana nih kita nih, perahu kita ada tenggelam nih. Bang, gimana abang taruh pisau? Ini kita nggak bisa lagi di sini nih. Saya mau potong aja nih tali jangkar. Ternyata kan teman-teman, waktu perahu mereka tenggelam, jangkarnya masih nyangkut di karang, di dasar laut masih nyangkut tuh. Jadi ya perahunya yang nggak jalan, masih nyangkut situ perahunya. Udah nyangkut perahunya, tenggelam pula lagi perahunya. Malam-malam pula lagi, gimana lagi ceritanya? Ngeri kan? Nah itulah. Si Jal tanya sama Bang Yus, Bang, di mana abang taruh pisau? Dan Bang Yus bilang sama si Jal, nggak tahu di mana Jal abang taruh pisaunya Jal. Dan si Jal bilang sama Bang Yus, aduh bang, gimana nih kita nih bang? Kita malam-malam seperti ini, jangkaran nyangkut, kita mau pulang nggak bisa, perahunya nyangkut. Kalau jangkar nyangkut, perahu ya nggak bisa ditarik ke darat dalam keadaan tenggelam itu kan. Dan si Jal bilang sama Bang Yus, nggak bisa pulang nih kita nih. Kalau kita tinggalin perahu di sini, hilang nih perahu kita nih. Gimana nih ya? Jadi si Jal dan Bang Yus sudah frustasi di tengah laut tuh, karena mereka mau pulang, kok berenang mereka ya bisa kok berenang di tengah laut tuh. Tapi kalau mereka berenang ke darat, perahu mereka tinggal di tengah laut. Itu kan perahu mereka tenggelam kan. Bang Yus dia nggak berani tuh loncat ke dalam air. Dia pun perahu udah tenggelam, dia tetap dalam perahu tuh. Si Jal yang secara terpaksa dia loncat ke dalam air. Ke dalam air di tengah laut tuh, di dalam gelap malam. Karena kenapa si Jal loncat? Kalau si Jal juga naik ke dalam perahu bersama dengan Bang Yus, maka tenggelam total lah tuh perahu tuh, nggak bisa dinaikkan lagi. Jadi ya si Jal mengalah dia kan. Dia loncat ke dalam air sambil dia buang-buang air secara manual. Dia buang air tuh yang masuk dalam perahu tuh. Tapi sayang sekali teman-teman, air lautnya kita buang airnya sekali kan. Ombaknya pukul ke dalam perahu kita tuh ukuran 10 kali kita buang ke dalam perahu tuh. Nah, jadi si Jal pun udah takut juga teman-teman, karena itu di tengah laut, malam pula lagi. Dan di tempat kawasan mereka tenggelam itu biasanya bot-bot besar tuh mereka melempar pancing rawen ataupun pancing hiu. Jadi kalau dibilang itu lokasi yang mereka mancing itu tempatnya rawan ikan-ikan monster-monster ya teman. Ikan-ikan hiu, ikan yang karnivora lah teman-teman ya. Jadi si Jal takut juga nih dalam hati dia, kayak mana nih aku nih. Kok tiba-tiba aku digigit dari bawah, gimana sama hiu besar-besar tuh kan. Nah, jadi si Jal atau mana pikir lagi, dia cari pisau pun dapat kan. Nah, jadi dia cobalah tuh, dia gigit kan tali jangkar tuh. Tali jangkar yang mereka pakai adalah tali pancingan teman-teman, tali pancing nomor 250. Kok dibilang tuh tali pancing tuna. Nah, jadi mereka pakai bukan talinya tali nilon, tali tuna mereka pakai. Jadi si Jal nggak tahu lah gimana cara ya. Ya mungkin dari pertolongan Allah juga kan, sanggup tuh dia gigit tali yang nomor 250 tuh hingga putus demi sedikit yang gigit tuh tali pancing tuh, hingga putuslah tuh jangkar tuh kan, dan terbebaslah mereka dari nyangkut di tengah laut sana tuh. Setelah putus tali jangkarnya, si Jal sangat bersyukur pada Allah kan. Dan dalam hati si Jal bilang, ya Allah, tolong selamatkanlah kami ya Allah. Kalau kami masih diberi kesempatan hidup, maka selamatkanlah kami. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, melanggar aturan adat itu lagi teman-teman. Perlahan demi perlahan mereka menolak kan perahunya dari tengah laut sana. Kedalaman airnya adalah 70 meter. Mereka tolak tuh dikit demi sedikit. Dan si Jal dari dalam air dia tolak perahu tuh, karena nggak bisa naik bersama perahunya. Kan sebelumnya tenggelam perahunya. Jadi Bang Yus saja yang naik atas perahu. Dan akhirnya sudah hampir di tepian, air yang sebelumnya banyak di dalam perahu pun berkurang airnya, dan akhirnya perahunya bisa dinaiki lah teman-teman kan, karena udah hampir ke tepian. Naiklah si Jal dalam air kan, dan si Bang Yus ini yang dayung gantian kan, karena kan sebelumnya si Jal kan sayang dia di dalam air kan, dia tolak dari tengah laut sana, dia tolak perahunya. Setelah si Jal naik tadi kan ceritanya kan, si Jal udah naik atas perahu kan, dan akhirnya sampai juga mereka ke tepian di tempat sebelumnya mereka mendaratkan perahu mereka. Udah ditarik balik itu perahunya kan, ke darat. Setelah mereka sampai ke darat, ternyata rupanya badannya makin mengganas badannya, sampai mereka kan duduknya kan di dekat karang kan. Tempat mereka mendaratkan perahu itu di dekat pantai yang ada karangnya tinggi. Nah, jadi kan mereka ditutupi oleh batu karang. Jadi sampai
badainya mengganas, hujannya nggak tahu bilang lah, besar sekali badainya, pokoknya hujan kabut kan, pokoknya berkali-kali lipat kuatan dahsyat badainya. Kalau mereka masih di laut dalam keadaan badai yang seperti itu gimana tuh kira? Mungkin mereka udah tinggal lama aja tuh mungkin, karena badainya mengerikan sekali, nggak bisa dibayangkan lah teman-teman. Alhamdulillah kan Allah masih sayang sama mereka kan, masih diberi kesempatan. Nah, alhamdulillah. Karena badai seperti itu, si Jal bilang sama Bang Yus ini. Apa si Jal bilang sama Bang Yus? Nah, itulah Bang. Jal kan udah bilang tadi sebelumnya. Jal bilang apa? Nggak boleh pergi kan? Karena ini kan malam Jumat. Nah, ini kita kan melanggar adat. Nggak boleh malam Jumat kita pergi. Besok kita jangan pergi lagi Bang. Ini Bang. Ini Allah ini masih sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, udah mati kita laut tuh. Dan Bang Yus ini hanya diam aja dia. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Jadi teman-teman kan, inti dari cerita ini, dari kedua orang ini, saya bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, kita nggak boleh ya teman-teman melanggar ataupun tidak menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini dulu ya teman-teman video kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, komen, share, dan subscribe videonya di bawah ini ya teman-teman, di bawah ini. Dan jangan lupa juga hidupkan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya mengupload video baru lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.